Halo teman-teman, kembali lagi dengan podcast Salam Wakanda Forever. Masih outfit yang sama, tentunya videonya yang berkelanjutan dari video sebelumnya. Dan di video kali ini saya mau ngebahas soal belajar motor ya. Ini dari yang sudah saya jalani, yang sudah saya uh, kumpulkan dan lalu simpulkan di sini. Saya mencoba menarik sebuah konklusi atau kesimpulan bahwasanya belajar motor itu harus naik sepeda dulu atau enggak sebetulnya. Dan ataukah belajar sepeda itu bisa membantu untuk mempercepat proses belajarnya. Oke, nanti silakan disimak videonya. Oke, jadi dari 9 orang yang sudah saya tutor di sini itu dengan berbagai latar belakang. Itu ada yang benar-benar nggak bisa naik sepeda, ada yang sudah bisa naik sepeda, ada yang sudah pernah naik motor terus jatuh karena memang dilepas aja gitu. Terus kemudian ada juga yang sebelumnya udah pernah naik motor terus sudah lama sekali, terus ya mengalami kecelakaan, terus trauma, terus ya gitu, mereka mencoba untuk belajar lagi. Jadi dari yang saya kumpulkan itu data-datanya itu yang bisa saya simpulkan, kita fokusnya ke belajar sepeda dulu ya. Belajar sepeda itu bisa sepenting itukah belajar sepeda sebelum kita belajar naik motor? Artinya harus belajar sepeda dulu atau langsung naik motor ya gitu. Kalau dari saya sih pribadi, boleh naik motor aja gitu. Apalagi kalau yang nggak punya sepeda ya. Jadi daripada kamu harus beli sepeda lagi. Oke, jadi dari latar belakang teman-teman yang datang ke sini yang belajar motor langsung dengan saya itu memang kelihatan sekali yang udah bisa naik sepeda atau yang udah pernah naik motor sebelumnya itu kemampuannya atau proses untuk belajarnya itu lebih cepat ya, lebih cepat, langsung bisa keseimbangan gitu, langsung bisa keseimbangan itu biasanya langsung saya lepas, dia langsung ya dia yang bolak-balik itu aja ya. Saya udah nggak dorong dari belakang lagi, apalagi saya harus ikutin dari depan gitu ya untuk melihat progresnya gitu. Biasanya yang udah naik sepeda itu progresnya lebih cepat, itu betul. Tapi apakah yang nggak bisa naik sepeda itu nggak bisa naik motor atau proses belajarnya lama? Tergantung untuk proses belajarnya sendiri. Jadi kalau proses belajarnya sendiri itu langsung dilepas seperti itu ya, karena banyak juga yang seperti itu ya, begitu kan udah besar badannya, udah besar, udah ngapak kan, lah ya udah naik motor aja gitu, dikasih kunci ngidupin suruh jalan sendiri gitu. Oke, jadi apakah harus naik sepeda dulu baru bisa belajar motor? Enggak juga sih kalau menurut saya ya, tapi prosesnya memang lebih lama. Tapi kembali lagi, kalau kamu memang punya sepeda, punya motor di rumah, kalau mau langsung belajar motor juga bisa, tapi kalau kamu mau belajar sepeda juga bisa. Artinya ini kamu punya dua-duanya ya. Tapi kalau kamu punya motor doang di rumah dan ini juga menuntut harus cepat bisa, ya langsung belajar motor aja gitu, nggak usah belajar sepeda dulu, langsung belajar motor intens dan kamu mesti tahu gitu apa yang mau dikuasai duluan, apa yang harus dikuasai duluan, seperti itu. Jadi kalau kamu punya sepeda dan punya motor, belajar sepeda dulu ya nggak apa-apa gitu, lebih bagus. Tapi kalau nggak ada sepedanya dan kamu punya motor dan ini mesti cepat bisa bawa motornya, ya belajar motor aja gitu, langsung bisa. Tapi ya prosesnya mungkin nggak secepat orang yang bisa sepeda. Ini kesimpulan dari saya yang beberapa kali dapat peserta atau yang datang ke sini mau belajar itu nggak bisa naik sepeda, memang prosesnya lebih susah ya. Jadi kalau yang belum bisa naik sepeda itu biasanya prosesnya lebih lama karena memang keseimbangannya dia belum bisa gitu. Tapi ya dalam waktu sejam saya bisa tutoring orang dari yang sebelumnya itu nggak pede dia dengan di atas motor, terus tiba-tiba dia bisa berani untuk menaikkan kakinya dua-dua untuk ya itu belajar keseimbangan. Itu kan kakinya dua-dua naik, jadi dia cuman di atas roda aja, roda motor.
Dan kalau 1 jam ini saya bisa tutoring orang seperti itu, artinya yang di rumah juga kalau waktunya lebih banyak ya, waktu belajarnya lebih banyak, itu pasti ya mungkin dalam jangka waktu 2-3 hari sudah bisa harusnya keseimbangan. Karena cuma belajar cuma gas rem aja ya. Terus kemudian pelan-pelan satu kaki dinaikin, terus kemudian waktu jalan pelan-pelan yang kakinya yang napak itu kemudian harus dinaikin gitu juga. Oke, jadi untuk kesimpulannya sendiri, apakah belajar motor itu harus belajar sepeda dulu? Enggak juga. Tapi kalau kamu punya sepeda dan kamu mau meluangkan waktu untuk belajar sepeda dulu daripada langsung belajar motor, ya itu nggak apa-apa juga. Karena begitu belajar sepeda udah oke, belajar motornya juga prosesnya lebih cepat. Tapi kalau hitung-hitungan waktunya, yang belajar motor langsung dengan harus belajar sepeda dulu, ya kurang lebih waktunya ya bakalan sama gitu. Karena yang belajar sepeda itu kan ya paling dia butuh waktu 1-2 hari baru bisa naik sepeda. Sama yang motor juga gitu, yang motor keseimbangannya itu paling 2-3 hari baru oke, baru kemudian bisa mencoba untuk belajar belok dan lain sebagainya. Oke, jadi yang masih nanya harus belajar sepeda dulu, ini pertanyaannya sudah sangat banyak sekali yang saya jawab seperti ini, video-videonya seperti ini. Tapi ini kembali lagi, ini saya dapat pengalaman baru, saya bisa kasih pandangan yang baru juga ini dari apa yang sudah saya alami sejauh saya tutoring orang di tempat sini ya, tempat belajarnya di sini. Jadi yang nggak bisa naik sepeda itu apakah bisa naik motor langsung? Bisa. Prosesnya 2-3 hari ya, tergantung lamanya waktunya juga ya. Tapi kalau 2-3 hari diulang-ulangin itu pasti lebih oke daripada 1 hari 8 jam karena itu capek dan stressful. Jadi kalau bisa 2-3 hari ya sekitar 30-40 menit udah cukup lah. Nah, itu udah bisa. Oke, jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan yang masih banyak dan sering kali ditanyakan di kolom komentar itu ya. Bang, bisa langsung naik motor nggak? Atau harus belajar sepeda dulu? Katanya. Nah, ini saya sudah merangkum, udah ada sampelnya, dan itu jawabannya bisa langsung naik motor atau belajar sepeda. Progresnya sekitar 2-3 hari untuk keseimbangan aja ya. Kalau untuk yang belok-belok dan seterusnya itu ya mungkin ya seminggu waktunya seminggu, kira-kira 1 hari itu belajarnya sekitar 30 menitan sudah cukup, nggak usah terlalu lama karena itu bakalan stressful, capek, dan ketika kamu udah capek itu motivasi menurun, jadi besoknya udah malas lagi belajar. Kalau bisa ya sesantai-santainya aja, 30 menit sudah cukup untuk belajar. Besok diulangi lagi, kalau masih belum lancar besok diulang lagi seperti itu. Oke, video kali ini sekian dulu, nanti akan saya sambung lagi di video sharing berikutnya, membahas soal belajar motor medik untuk pemula. Oke, jangan lupa makan, minum, tidur yang cukup, jaga kesehatan. Salam Wakanda Forever, for sign out.